Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Ade Irman Nurrahma dari Dapen Uhamka. Selamat datang kembali di podcast Dapen Uhamka. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, namun sering sekali disalahartikan, yaitu self-care. Banyak dari kita yang mengaitkan self-care dengan rutinitas kecantikan, padahal lebih dari itu. Self-care adalah investasi komprehensif untuk kita semua, dari leher ke atas, bahkan sampai ke dompet kita. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya yang akan saya bahas satu persatu. Apa sebenarnya definisi self-care yang sering kita lupakan dan mengapa banyak orang yang terjebak pada definisi sempit seperti hanya sebatas skincare? Betul sekali, self-care memang sering sekali disalahartikan. Self-care itu sendiri adalah segala aktivitas yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan fisik, mental, maupun emosional kita. Ini bukan tentang kemewahan atau hadiahnya, tetapi tentang kebutuhan fundamental yang berfungsi optimal. Sayangnya, industri kecantikan telah mempopulerkan narasi bahwa self-care identik dengan produk kecantikan, terutama skincare. Akibatnya, banyak yang merasa self-care itu mahal dan hanya untuk kalangan tertentu. Padahal self-care bukan tentang apa yang kita oleskan di wajah kita, tetapi tentang apa yang kita tanamkan pada pikiran dan perasaan kita. Wah, menarik sekali. Apa saja bentuk self-care yang masuk kategori ini, terutama yang berkaitan dengan kesehatan mental dan kognitif, dan apakah ada data terbaru yang menunjukkan urgensinya? Tentu, investasi leher ke atas ini mencakup yang pertama adalah cukup tidur. Ini sangat fundamental. Tidur yang berkualitas sangat mempengaruhi fungsi kognitif, suasana hati, dan kesehatan fisik secara keseluruhan. Data terbaru dari Sleep Foundation 2024 menunjukkan bahwa orang dewasa membutuhkan 7-9 jam tidur per malam. Namun, survei Global Sleep Habit 2024 yang dilakukan oleh Resmith menemukan bahwa lebih dari 60% populasi global melaporkan tidur kurang dari jumlah yang direkomendasikan. Dan 40%-nya adalah diantaranya mengalami dampak negatif pada produktivitas dan kesejahteraan mental mereka. Kurang tidur kronis bahkan dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan kecemasan dan depresi. Yang kedua adalah manajemen stres. Ini biasanya berupa meditasi seperti yoga, latihan pernafasan, atau bahkan sekedar meluangkan waktu untuk hobi. Laporan dari American Psychological Association terbaru di tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat stres di kalangan orang dewasa terus meningkat, dengan 77% melaporkan mengalami stres fisik dan 73% stres psikologi dalam sebulan terakhir. Teknik relaksasi terbukti efektif menurunkan hormon stres dan meningkatkan resiliensinya. Yang ketiga adalah belajar hal baru atau pengembangan diri. Mengasah otak dengan mempelajari keterampilan baru, membaca buku, atau mengikuti kursus online, ini menjaga otak tetap aktif dan mencegah penurunan kognitif. Sebuah studi dari National Bureau of Economic Research 2023 menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dan pengembangan diri berkelanjutan berkorelasi positif dengan kesehatan mental yang lebih baik dan kepuasan hidup yang lebih tinggi di usia tua. Dan yang terakhir adalah koneksi sosial yang sehat. Berinteraksi dengan orang-orang yang mendukung dan positif, kesepian dapat berdampak serius pada kesehatan mental Anda. Laporan dari Surgeon General Amerika Serikat 2023 bahkan menyatakan kesepian adalah epidemi kesehatan masyarakat dengan efek yang sebanding dengan merokok 15 batang per hari. Investasi waktu untuk hubungan yang bermakna sangatlah krusial. Bagaimana self-care bisa berkaitan dengan keuangan kita dan apa saja contohnya? Apakah ada data yang mendukung bahwa self-care yang bijak bisa berdampak positif pada finansial? Ini adalah area yang sering sekali dilewatkan. Self-care yang bijak secara finansial berarti membuat keputusan yang mendukung kesejahteraan jangka panjang kita, bukan hanya untuk kepuasan sesaat. Contohnya adalah, yang pertama adalah anggaran dan tabungan. Memiliki anggaran dan menabung adalah bentuk self-care karena mengurangi stres finansial yang merupakan pemicu utama kecemasan dan depresi. Survei dari Bankrate 2024 menunjukkan bahwa 63 orang dewasa di Amerika Serikat merasa cemas tentang kondisi keuangan mereka. Dan stres finansial menjadi penyebab utama untuk masalah kesehatan.
Dengan memiliki dana darurat, misalnya kita berinvestasi pada ketenangan pikiran kita. Yang kedua adalah asuransi kesehatan. Memiliki asuransi adalah self-care yang esensial. Ini adalah jaring pengaman yang melindungi kita dari beban finansial tak terduga akibat penyakit atau kecelakaan. Tanpa asuransi, biaya pengobatan bisa melumpuhkan keuangan kita. Data dari World Health Organization 2024 terus menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan pribadi yang tinggi menjadi penyebab utama kemiskinan di banyak negara. Yang ketiga adalah investasi jangka panjang. Memulai investasi sesuai dengan profil risiko adalah bentuk self-care karena kita sedang membangun masa depan kita yang lebih stabil dan aman. Ini mengurangi kekhawatiran tentang hari tua dan memberikan kebebasan finansial. Laporan dari Fidelity Investment 2023 menunjukkan bahwa individu dengan perencanaan finansial yang sangat matang dan berinvestasi cenderung melaporkan tingkat stres yang lebih rendah dan kebahagiaan yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah menghindari utang konsumtif yang berlebihan. Berbelanja inklusif dan menggunakan kartu kredit untuk hal-hal yang tidak perlu adalah bentuk anti self-care. Ini menciptakan siklus utang yang memicu stres. Data dari Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia per akhir 2023 menunjukkan peningkatan signifikan pada rasio kredit macet, mengindikasikan banyak individu yang kesulitan mengelola utang konsumtif. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan self-care dalam ketiga aspek ini seperti fisik, mental, dan finansial secara holistik, tanpa merasa kewalahan atau harus mengeluarkan banyak uang? Kuncinya adalah keseimbangan dan kesadaran. Yang pertama adalah prioritaskan diri sendiri. Anggap self-care sebagai janji temu yang tidak boleh dibatalkan dengan diri sendiri. Sama seperti janji temu pekerjaan, ini bukan egois melainkan kebutuhan. Yang kedua adalah mulai dari hal kecil. Tidak perlu langsung melakukan perubahan yang drastis, mulailah dengan langkah kecil yang realistis. Misalnya nih, 15 menit meditasi setiap pagi atau menabung 50.000 per minggu. Yang ketiga adalah identifikasi pemicu stres. Kenali apa yang paling membuat Anda stres, misalkan finansialkah, pekerjaankah, atau hubungankah, dan fokus pada area tersebut. Dan yang terakhir adalah cari self-care yang sesuai dengan budget Anda. Self-care tidak harus mahal, jalan kaki di taman, membaca buku di perpustakaan, memasak makanan sehat di rumah, atau berkumpul dengan teman di rumah adalah contoh self-care yang murah bahkan gratis. Riset dari McKinsey & Company 2024 tentang tren wellness menunjukkan bahwa konsumen semakin mencari solusi wellness yang terjangkau dan dapat diakses. Apa saja tantangan umum yang dihadapi orang dan bagaimana kita bisa mengatasinya? Tantangan terbesar biasanya adalah yang pertama, kurangnya waktu. Banyak orang yang merasa tidak punya waktu. Solusinya adalah integrasikan self-care ke dalam rutinitas seharian. Misalnya, mendengarkan podcast edukasi saat commuting atau melakukan perjalanan singkat saat istirahat kerja. Ingat, sedikit tapi konsisten, lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang kedua adalah merasa bersalah atau egois. Ini adalah mitos. Self-care bukan egois, melainkan esensial. Jika kita tidak merawat diri, kita tidak akan bisa merawat orang lain atau melakukan pekerjaan kita dengan baik. Yang ketiga adalah tekanan sosial. Lingkungan mungkin menganggap self-care itu kemewahan. Solusinya adalah edukasi diri dan orang di sekitar tentang pentingnya self-care yang holistik. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan finansial. Banyak yang tidak tahu harus mulai dari mana. Solusinya adalah memanfaatkan sumber daya gratis seperti website, edukasi keuangan atau podcast atau aplikasi manajemen keuangan. Banyak bank juga yang menawarkan literasi keuangan gratis. Banyak sekali pencerahan yang kita dapat ya. Sebelum kita tutup, apa pesan terakhir Anda untuk para pendengar mengenai pentingnya self-care sebagai investasi sejati? Pesan saya adalah self-care bukanlah kemewahan melainkan kebutuhan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk diri Anda yang paling berharga. Ingat,
Tubuh dan pikiran Anda adalah aset utama Anda. Dengan merawatnya, Anda tidak hanya meningkatkan kualitas hidup Anda sendiri, tetapi juga Anda akan berkontribusi pada lingkungan sekitar. Mulailah hari ini dengan langkah kecil dan rasakan perbedaannya. Ini adalah investasi yang tidak akan pernah Anda sesali, baik untuk kesehatan layar ke atas maupun kesehatan dompet Anda. Baik teman-teman Sobat Dapen, semoga diskusi kita hari ini bisa membuka mata dan menginspirasi kita semua untuk lebih serius, lebih dalam untuk berinvestasi pada diri sendiri. Baik teman-teman Dapen, semoga diskusi kita hari ini bisa membuka mata dan menginspirasi kita semua untuk lebih serius dalam berinvestasi pada diri sendiri. Terima kasih juga untuk teman-teman pendengar yang sudah bergabung. Jangan lupa subscribe, like, and share podcast ini agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.